merupakan sebuah proyek akhir dari mata kuliah teori bahasa dan automata. Nah, pada kali ini kelompok kami, kelompok 3 akan menjelaskan eh, hasil proyek akhir. Sebelum kita jelaskan hasil proyek akhir, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai FSA, DFA, dan NFA. Nah, berikut nama-nama pada kelompok kami. Nah, yang pertama ada FSA, Finite Stage Automata. Nah, di sini itu FSA ini suatu model matematika yang menerima input dan output discrete. Nah, pada finite stage automata di sini merupakan mesin automata dari bahasa reguler. Nah, apa sih bahasa reguler itu? Bahasa reguler ini merupakan tipe dari sebuah bahasa grammar dari hierarki Chomsky. Kemudian kita lihat, kita nyatakan dengan fungsi memiliki stage yang banyak berhingga dan berpindah-pindah. Perubahan stage ini dinyatakan dengan fungsi transisi. Atau kita akan membuat beberapa fungsi transisi dari stage-stage yang ada. Nah, ini ada sebuah, kita lihat contoh dari FSA tersebut. Nah, ini ada mesin automata untuk pencet pariti ganjil. Nah, di sini ada equivalent, sigma, start, dan final. Kita lihat keterangannya. Lingkaran menyatakan stage atau kedudukan. Nah, di sini ada lingkaran. Ini namanya stage. Kedua lingkaran ini dinamakan stage. Nah, lingkaran ini kita labelkan pada lingkarannya, itu nama stage-nya. Pertama itu event, yang kedua ODD. Nah, kemudian ada busur transisi, yaitu perpindahan kedudukan. Nah, event memberikan nilai 0 kepada event. Nah, ini perubahan transisi kedudukannya. Kemudian event ini memberikan inputan ke ODD yang bernilai 1. Nah, label pada busur adalah simbol inputan. Ya, ini. Nah, lingkaran yang didahului dengan busur tanpa label menyatakan stage awal. Nah, ini yang tidak ada labelnya atau tidak ada inputan atau outputannya ini dinamakan stage awal di bagian sini. Nah, lingkaran ganda menyatakan sebuah stage akhir atau final. Nah, di sini ini ada dua lingkaran di sini. Ini merupakan stage akhirnya atau final. Deterministik finite stage automata. Nah, pada automata perhingga stage finite automata selanjutnya kita sebut dengan DFA. Dari satu stage ada tepat satu stage berikutnya yang diterima. Maksudnya seperti apa? Kita lihat dari satu stage ada tepat satu stage berikutnya. Berarti stage tersebut memberikan inputan lebih dari satu, tidak hanya ke dirinya sendiri, tetapi ke stage lainnya. Nah, kita contohkan di mesin automata mesin DFA. Ini ada key 0, key 1, dan key 2. Nah, di sini key 0 memberikan A ke key 0, satu stage, kemudian B, di mana B ini dari key 0 memberikan ke key 1. Jadi, key 0 ini tidak, dia memberikan keluaran atau memberikan inputan di dirinya sendiri dan juga ke stage lainnya.
Nah, pada intinya itu eh, dia memberikan inputan ke stage berikutnya. Kita lanjut, ini ada konfigurasi DFA. Ini ada Pi, terus sigma, terus start dan final. Nah, Q-nya ini ada Q0, Q1, Q2. Ini kedudukannya. Nah, sigma ini nilainya ada nilai A dan B. Nah, startnya itu ada di Q0. Nah, ini garis yang tidak ada labelnya. Ini startnya. Gitu. Kemudian finalnya di Q2. Ini yang ada lingkarannya ada 2. Nah, kemudian kita ke fungsi transisi. Nah, jadi Q0, Q0, nah ini memberikan inputan ke A kemana? Ke Q0. Jadi sama dengan Q0. Nah, Q0 ke B. Q0 ke B berarti jawabannya ke inputannya ke Q1. Kemudian Q1 ke A, Q1 ke A. Berarti inputannya ke Q1. Nah, kemudian Q1 ke B. Q1, Q1 ke B berarti ke inputannya ke Q2. Kemudian Q2 ke A. Q2 ke A berarti inputannya kembali ke Q1. Kemudian Q2 memberikan B ke Q2. Berarti masuk ke Q2. Kita masukkan ke tabel. Berarti seperti ini. Lanjut lagi ke NFA, non-deterministic finite stage automata. Pada NFA, ini dari satu stage bisa terdapat 0, 1, atau lebih busur keluar. Nah, seperti ini. 0 atau 1 lebih busur keluar atau transisi. Berlabel simbol input yang sama, perbedaannya terdapat pada fungsi transisi, di mana untuk setiap pasangan stage input kita bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk stage berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, dari stage Q0 terdapat dua busur keluar yang berlabel inputan A. Yang bagian sini itu inputannya A. Kemudian dari stage 0, Q0, bila mendapatkan inputan A, itu bisa berpindah ke stage Q0 atau ke Q1. Nah, ini kan A-nya ada 2. Bisa pindah ke Q0 atau ke Q1-nya. Yang secara formal dinyatakan seperti ini. Nah, jadi NFA ini bisa Q0-nya memiliki A ke Q, memiliki nilai A masuk ke Q0. Nah, memiliki nilai lagi A bisa ke Q1. Kemudian Q1 ini memiliki nilai B bisa kembali ke Q1. Ini ke Q1. Kemudian maka automata ini disebut non-deterministik atau NFA, tidak pasti arahnya. Nah, ini tidak pasti arahnya kemana, gitu. Berikut tabel transisinya. Ini Q0, A-nya itu di mana aja? A-nya ada di Q0 sama Q1. Kemudian B-nya di mana? B-nya ini kembali ke Q1. Kemudian Q1 hanya di mana Q1? Ke
ke Q1, kemudian B-nya kembali ke Q1, seperti itu. Berarti ya, perhatikan cara penulisan stage hasil transisi pada tabel transisi untuk NDFA atau NFA digunakan kurung kurawal karena ini hasil transisinya merupakan suatu himpunan stage. Jadi kalau himpunan stage itu ditambahkan atau nah, yang terakhir ada studi kasus dari FSA peminjaman laboratorium Unisnu Jawa Barat. Nah, di sini ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, dan Q8. Kita lihat keterangannya, Q0 merupakan stage awal. Nah, di sini Q0 merupakan stage awal. Q1 merupakan registrasi peminjaman lab. Q2 sampai Q5 ini merupakan pilihan laboratoriumnya. Kemudian Q6 adalah waktu dan tanggal peminjaman. Q7 merupakan status peminjaman lab, yang Q8 merupakan stage akhirnya. Nah, jadi Q1 mahasiswa ini melakukan registrasi terlebih dahulu ke sini Q1 ya. Setelah registrasinya, ketika registrasi ditolak, maka kembali ke Q1. Kalau lolos atau masuk, nanti masuk ke pemilihan laboratoriumnya. Nah, yang B adalah pemilihan laboratorium komputer, kemudian C jaringan, D adalah elektro, dan yang E adalah radio. Nah, kita pilih di sini, pilih salah satu. Nah, kita contohkan Q2. Nah, ketika kita sudah memilih Q2, nanti masuk Q6. Q6 ini memilih tanggal dan waktu peminjaman. Nah, kemudian kita masuk ke Q7. Kalau tanggal dan waktu dan peminjaman itu sudah dipakai, maka kita kembali ke Q6 lagi untuk memilih tanggal yang belum dipakai. Seperti itu. Kalau tersedia, kita menuju Q7. Kalau Q7 tersedia, maka langsung ke Q8, stage akhirnya. Q7 itu status peminjamannya, seperti itu. Tersedia atau tidak tersedia. Nah, kita ulangi lagi ya. Nah, Q0 ini mahasiswa masuk ke registrasi. Kita registrasi. Kalau registrasinya ditolak, maka kembali ke halaman registrasi. Kalau lolos atau masuk, nanti langsung memilih laboratorium. Nah,
Ada pilihan kita memilih salah satu, kemudian kalau udah nanti ke eh, waktu dan tanggal peminjaman kita pilih, kemudian masuk ke Q7. Q7 itu status dari tanggal tersebut. Kalau tersedia langsung ke Q8. Nanti ada barcode-nya, nanti barcode-nya ditujukan atau ditujukan, diberikan ke TU-nya seperti itu. Berikut ilustrasinya.